bangsa kita tepat 80 tahun merayakan hari kemerdekaannya dengan segala macam tantangan, persoalan yang dihadapi bangsa kita yang tidak habis-habisnya, dan bangsa kita juga terus berjuang ya untuk bisa sama seperti bangsa yang lain, dengan kata lain memperoleh banyak kemajuan dalam berbagai sisi kehidupan. Dan kita berdoa bersama supaya bangsa kita tetap eksis lebih baik lagi ya. Dan saya akan mengulang bagaimana teks proklamasi itu dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta, dan kiranya tetap kita ingat, kita kenang dalam sejarah kehidupan bangsa kita, termasuk untuk masa kini. Saya akan membacakan proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kita untuk sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Di nama Tuhan hari ini sama dengan kemerdekaan negara kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Kita mau angkat satu pujian, kita memuji Tuhan kita. Kita mau berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Kita angkat satu pujian bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Benar Tuhan, sungguh hebat, sungguh luar biasa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan sangat berterima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hari ini tepat 80 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa merdeka. Dan kami bersyukur kami juga bisa merdeka dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena berkat kemurahan daripada Tuhan yang mau menebus kami, berkorban buat kami, mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini bersama-sama dengan gereja dari segala tempat, kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kuduskan layanan kami ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan leluasa kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan juga pelanggaran kami ya Tuhan, yang membuat berkat Tuhan, yang membuat anugerah Tuhan terhalang buat kami. Kuduskan kami ya Bapa, setiap kami yang sudah siap untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kami, mengurangi setiap kami, setiap jemaat Tuhan sudah hadir. Bahkan untuk seluruh jemaat yang dalam persiapan menuju tempat ini, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh dikasihkan cita berkat daripada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dengan penuh sukacita. Pujian. Tuhan satu kemuliaan. Nama Tuhan luar biasa yang kita merdeka dari penjajah maupun kita merdeka dari dosa-dosa kita. Kita patut bersukacita, kita bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita puji dengan semangat. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian dengan sukacita, memujikan nama Tuhan. Satu hati
Baik, untuk mendasari ibadah kita. Setia rencanamu, rencanamu yang mulia. Dalam satu hukum kami bersatu, dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaan, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan atas Indonesia, ucapkan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan makanya bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dalam negeri kami. Kita atas seluruh bumi. Kita puji dari awal, kita akan bersama-sama bersyukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Bersyukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dan rancangan-Mu yang mulia. Kami bersatu mencari yang ucapkan berkata dari Indonesia, ucapkan Indonesia, biar kemuliaan yang
Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan zaman, saya undang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan memulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yang ini itu yang masuk kepada Tuhan, menyembah kudus.
Kuasa yang tak terbatas, yang kau nyatakan isi kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama katakan, segenap jiwaku memuji, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku Tuhan, hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan sungguh-sungguh yakin, yakin kau hadir di sini. Sama-sama dengan kami merasakan kuasa kehidupan, kuasa yang tak terbatas, yakin kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ada beribadah bersama-sama yang diawali dengan mendengar pembacaan teks proklamasi dan juga menyanyikan lagu kebangsaan kami Indonesia Raya. Hari ini 80 tahun genap bangsa kami ada dalam kemerdekaan. Dan terima kasih untuk campur tangan Tuhan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini hingga hari ini tetap ada. Kami berdoa untuk kami sekalian sebagai anak bangsa, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga terus pimpin kami, supaya kami boleh memberi yang lebih terhadap bangsa ini. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya kesatuan bangsa, keadilan, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya boleh terjadi di bangsa ini. Dan berharap untuk pemimpin yang ada saat ini dan pemimpin kami pada masa-masa yang akan datang adalah orang-orang yang bijaksana, yang tidak hanya pandai berbicara, tapi juga pandai melakukan apa yang dibicarakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya ada kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini.
Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolong setiap kami, supaya setiap kami memahami, mengerti apa yang diperdengarkan kepada setiap kami. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan, supaya kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan, kehadiran hamba tidak menjadi sia-sia. Terima kasih karenanya kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, tadi sempat berpikir ya, apakah jemaat datang gitu ya. Karena jam ibadah kita itu dimajukan. Biasanya kita jam 10, tapi hari ini dimajukan ke jam 7. Mengingat setiap gang biasanya, setiap jalan biasanya di atas jam 8 atau jam 9 itu ditutup semua. Jadi akses keluar masuk dari tempat ini, keluar atau dari keluar masuk ke tempat ini bagi yang berkendaraan sangat-sangat sulit. Ya, ini sudah terjadi tahunan. Jadi kita menyiasatinya, ya kita ibadah lebih cepat lah hari ini dan berharap jalanan tidak macet gitu ya, atau tidak banyak yang ditutup. Ya namanya hari kemerdekaan ya Bapak Ibu, sekali katanya terjadi setahun. Jadi harap dimaklumi kalau semua jalan ditutup. Ya. Baik, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Tadi sudah dibaca oleh kita bersama, tapi saya akan membaca ulang Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita sidang jemaat. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, maksudnya Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, sekarang jadi perdebatan. Mulai gitu ya, Indonesia itu yang diketahui oleh kita dari sejak dulu bahwa negara kita dijajah oleh penjajah itu 350 tahun. Ya, ada yang mengatakan untuk yang sekarang ini tidak selama itu. Bangsa kita dijajah. Kalau memang faktanya 350 tahun, betapa bangsa kita tidak berdaya. Maksudnya kerajaan-kerajaan dari setiap suku yang ada di Nusantara tidak berdaya menghadapi yang namanya penjajah. Jadi tidak ada kebebasan, tidak ada kemandirian bagi suku-suku yang ada di Nusantara untuk bisa mandiri dalam segala hal dan mensejahterakan dirinya. Karena semua dikuasai, dikontrol oleh penjajah. Mulailah ada kesadaran dari tokoh-tokoh masyarakat,
tokoh-tokoh ormas yang berjuang untuk melepaskan diri supaya merdeka. Maka kita mengenal Pangeran Dipanegoro, Cut Nyak Da Hasanuddin, dan lain sebagainya. Terus bergulir di tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda untuk mempersatukan, menyadarkan bahwa kita yang berada di berbagai pulau dan tempat itu yang ada di Nusantara adalah satu, ya, untuk bersatu dalam banyak hal. Dan dari situlah, ya sebenarnya dari 1908 lalu berlanjut 1928 dan puncaknya itu di tahun 1945. Ya. Bagaimana para pemuda membaca apa yang ada dalam perjalanan bangsa-bangsa di dunia waktu itu. Jepang dalam catatan yang saya tahu ingin memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia. Pemuda nggak mau. Jangan diberikan, tetapi harus dinyatakan oleh bangsa sendiri. Maka tidak heran Soekarno itu diambil, diculik. Ini sejarahnya ini ya, diculik oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok. Lalu dimintalah Soekarno untuk membacakan itu dengan Muhammad Hatta. Nah, keesokan sebenarnya tanggal 16 itu, Bapak Ibu, ya. Tapi keesokan harinya pas tanggal 17, ini rentetan sejarah ya yang saya baru ketahui Bapak Ibu ya. Ini bisa di cross check lagi. Soekarno kembali meminta supaya proklamasi itu dibacakan ulang. Karena sebelumnya itu sudah dibacakan, dikumandangkan, tetapi hanya didengar oleh pemuda-pemuda yang membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Maka mau tidak mau di tanggal 17 itulah dibacakan secara resmi teks proklamasi yang memang menyatakan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. 5 tahun setelah pembacaan itu barulah direkam suaranya yang kita dengar sekarang ini. Suara Soekarno itu bukan direkam di tanggal 17, tapi setelah 5 tahun kemudian. Dan perjuangan itu tidak mudah Bapak Ibu dalam menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, yang tidak mau didikte, yang tidak mau dikuasai ya oleh penjajah. Maka Soekarno dengan kawan-kawan membentuk perlawanan, ya, termasuk Jenderal Sudirman. Sampai di tahun 1949 itu ada agresi militer 1, agresi militer 2. Di dalam sakitnya Panglima Besar Sudirman, dia berjuang melawan imperialisme, melawan daripada penjajah yang hendak menjajah, hendak menguasai lagi bangsa Indonesia. Dan Indonesia berhasil. Selain memang memerdekakan dirinya, tapi juga adalah melawan penjajah yang hendak kembali menjajah bangsa kita. Namun sejarah berikutnya Bapak Ibu, bangsa kita setelah merdeka, ternyata para pemimpin, ya, para pemimpin negara, pejabat-pejabat negara tidak melakukan tugasnya dengan baik, Bapak Ibu.
Mereka dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memimpin supaya bangsa ini dibawa ke arah yang lebih baik, dibawa ke arah yang lebih maju. Tapi kenyataannya kemandirian itu tidak terjadi dengan sepenuhnya. Import merajalela di bangsa kita. Kita menjadi sasaran pasar dunia-dunia. Bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bangsa-bangsa yang maju secara teknologi. Yang maju secara pertanian, perkebunan, pertambangan. Bangsa kita tidak mencipta tetapi membeli. Dari ujung kepala, ujung rambut maksud saya sampai ke ujung kaki, itu dipenuhi oleh produk luar. Belum lagi saling menyerang di antara sesama anak bangsa. Nah, ini perenungan untuk bangsa kita. Lalu saya mau kaitkan dengan kemerdekaan yang ada bagi kita. Kita ini Bapak Ibu merdeka secara kebangsaan, secara kenegaraan, tapi juga kita merdeka secara kejiwaan. Amin. Merdeka secara sepenuhnya, seutuhnya. Maka tadi dalam bacaan kita Yohanes 8 ayat 36, kemerdekaan sejati telah diperoleh di dalam Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita ini tadinya dikuasai oleh dosa. Dikuasai oleh kutuk. Ya, dikuasai juga oleh tuntutan hukum Taurat. Dikuasai oleh setan atau kuasa kegelapan. Bapak Ibu, tidak ada satupun orang atau kita yang bisa memerdekakan diri kita atas dosa. Karena kuasa dosa itu luar biasa. Dari sejak Adam, Hawa, sampai ke kita. Paulus menyatakan, apa yang kita mau tolak, itu yang kita lakukan. Betapa kuatnya dosa itu ingin selalu membawa kita ada di dalamnya. Lewat pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Yang dimana kita siapapun tidak bisa lepas dari dosa itu. Bahkan tidak sadar kalau udah hidup di dalam dosa. Banyak orang ingin berbuat baik, dengan kata lain, ingin keluar dari dosa itu, tapi nggak bisa. Tapi Yesus Kristus, Bapak Ibu, memerdekakan kita dari dosa. Amin. Sehingga kita tahu, oh ini dosa, ini nggak benar. Dulu biasa dilakukan, dulu biasa dikerjakan, dulu biasa dipikirkan, tapi setelah di dalam Yesus Kristus, kita tahu itu adalah dosa. Dan kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang tadinya sulit untuk kita tinggalkan. Bukan karena kita, Bapak Ibu, tapi karena Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, selain atas dosa itu di Roma pasal 6 ayat 22 ya. Nanti boleh dibaca. Tapi juga di dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayat 2. Kutuk. Upah dosa adalah maut. Itu adalah kematian, Bapak Ibu. Dan juga kutuk-kutuk yang lain. Coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Maaf. Ya, betul. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita ini Bapak Ibu, karena percaya kepada Yesus, dimerdekakan di dalam Yesus, tidak ada lagi di bawah hukuman dosa. Tidak lagi ada di dalam maut, kematian, dibebaskan. Kalaupun nanti Bapak Ibu dan saya udah dipanggil oleh Tuhan, kita ini tidak ditempatkan di neraka, tapi sudah dipindahkan ke sorga. Jadi tempat Bapak Ibu dan saya itu di sorga, bukan di neraka. Kalau tempat Bapak Ibu di sorga, bersyukur, amin. Jalani kekristenan itu dengan benar. Karena di luar itu Bapak Ibu tidak akan mungkin menemukannya. Dan tidak akan mungkin dibebaskan dari kutukan atau hukum dosa itu. Dari hukuman yang ada. Jadi Bapak Ibu dan saya harus meyakini dengan benar, dengan baik. Bukan kata kita, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Bapak Ibu diselamatkan, dibebaskan dari kutuk karena Yesus. Kita tidak perlu lagi mengadakan berbagai ritual, berbagai tuntutan untuk begini, begitu. Tidak. Amin. Karena sudah lunas dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi yang pertama tadi, kemerdekaan sejati telah diperoleh di dalam Yesus. Dalam hal ini, Bapak Ibu dan saya merdeka atas dosa, tapi juga merdeka atas kutuk. Makanya setiap orang yang sudah memahami bagian ini, orang-orang percaya dia tidak takut yang namanya kematian. Gak takut mati. Bukan cari mati, beda. Gak takut mati dengan cari mati. Kalau cari mati sengaja untuk mematikan diri sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, kemenangan itu sudah ada dalam diri kita. Amin. Kalau tadi Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang dikalahkan oleh negara-negara sekutu, tapi rakyat melawan. Kenapa rakyat melawan? Kenapa penduduk Indonesia melawan? Karena kemerdekaan sudah terjadi. Bangsa Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berlandaskan, bermodalkan pengumandangan proklamasi itu, maka rakyat melawan, berjuang. Amin. Bapak, Ibu, dan saya sudah dimenangkan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu harus berpegangan kepada apa yang sudah terjadi, yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Bahwa kita semua dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan dari kutukan. Ya, yang ketiga, kemerdekaan sejati telah diperoleh dalam Yesus, merdeka atas tuntutan Taurat itu. Galatia 3 ayat 13. Coba kita baca. Galatia 3 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. Jadi Bapak, Ibu, dan saya tidak hanya merdeka atas dosa, tapi juga kita merdeka atas kutuk, kita merdeka juga atas tuntutan Taurat itu. Kita baca 1, 2, iya.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu dan saya di dalam hukum Taurat tuh begini. 9 kita lakukan, tapi 1 kita gagal melakukannya, maka semuanya akan gagal, sia-sia. Siapapun nggak sanggup, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka benar apa yang dikatakan, upah dosa adalah maut. Karena Bapak Ibu dan saya siapapun tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak mengingini hak milik orang lain. Semuanya kita sudah genapi, tetapi kita tidak hormat sama orang tua. Gagal total semuanya. Sia-sia. Dan di mata Tuhan kita berdosa. Tapi lewat Yesus Kristus Bapak Ibu, lewat kematiannya, segala tuntutan hukum Taurat itu sudah dihapuskan. Karena Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, orang yang memahami bagian ini, hidupnya pasti damai sejahtera. Karena dia hidup bukan berdasarkan kemanusiaan dan kemampuannya sebagai manusia untuk memenuhi segala macam tuntutan-tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat. Tapi dia hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi seharusnya orang Kristen itu menikmati kehidupan ini. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih giat lagi untuk memuliakan Tuhan. Karena tanpa Yesus Kristus gak ada kebebasan itu, gak ada kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Maka orang yang memahami dengan benar ajaran-ajaran Kristen, dia gak pernah tergoyahkan. Dia maju terus. Dan dia berkata, Tuhan itu hebat. Amin. Amin. Berani berkata begitu Bapak Ibu, Tuhan Yesus hebat? Amin. Berani berkata? Amin. Harus. Tuhan Yesus hebat. Dia yang memerdekakan kita. Atas dosa, atas kutuk, atas tuntutan hukum Taurat, dan juga atas setan-setan. Kita bisa baca di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai ayat 14. Saya kasih dasar-dasarnya dulu ya Bapak Ibu, harap bersabar. Sudah ketemu? Kolose 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tidak lagi di dalam kuasa kegelapan, kuasa iblis. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau sudah ada di dalam Yesus Kristus, dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, gak ada lagi yang namanya terintimidasi oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Di dunia ini, di sekitar kita, banyak orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, atau hidup dalam kuasa kegelapan. Cari penghidupan juga dengan memakai kuasa kegelapan. Pakai tumbal, pakai apa.
terintimidasi, harus begini, harus begitu. Bahkan orang yang sudah keluar kadang-kadang masih takut. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang perlu ditakuti lagi di dunia ini. Amin. Amin. Sekalipun setan. Setan tidak akan mungkin mengganggu. Nggak akan mungkin mencelakakan. Karena kita ada dalam kekuasaan Tuhan. Amin. Kita miliknya Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita dari kuasa kegelapan itu, maka kuasa kegelapan itu tidak lagi punya hak untuk menguasai kita, untuk mengganggu kita. Ya, dimanapun, kapanpun, kita udah nggak perlu takut, nggak perlu lagi pasang ini, pasang itu di depan pintu, di tubuh kita, pakai gelang, pakai cincin. Saya pakai batu cincin ini Bapak Ibu. Ya, ini hanya aksesoris Bapak Ibu, karena kita senang aja pakai. Tapi ada orang udah ada isinya. Bapak Ibu, ini media ini Bapak Ibu. Ini salah satu media kuasa kegelapan untuk masuk dalam hidup kita, sekalipun kita udah percaya Tuhan. Tapi media diberikan kepada kuasa kegelapan, kita kembali ingin dikuasainya. Sama seperti Belanda. Saat Jepang berkuasa, Belanda kan kalah. Mundur. Jepang yang berkuasa. Belanda nggak ada di bumi Indonesia. Setelah diproklamirkan kemerdekaan, karena Hiroshima Nagasaki dijatuhi bom atom, ya betul ya, bom atom. Ya. Maka Belanda ingin kembali menjajah. Nah, iblis itu Bapak Ibu, setan itu suka begitu. Dia coba cari celah, cari cara untuk membawa kita kepada jalannya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Amin. Sudah memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi takut mati. Tapi jangan cari mati. Kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap, harus siap. Suka tidak? Suka. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa, maka kita tempatnya di sorga. Dari kutukan, kematian, dan kutuk-kutuk yang lain Bapak Ibu. Kita sudah dibebaskan. Jangan lagi terintimidasi. Jangan-jangan ini karena kutuk orang tua, nenek moyang. Saya seperti ini, keluarga saya seperti ini. Jangan, amin. Karena Yesus sudah membebaskan kita. Bapak Ibu udah nggak ada lagi di bawah kutukan karena percaya Yesus Kristus. Seperti apa dan bagaimana setiap kejadian peristiwa dalam hidup kita, itu pasti ada dalam sepengetahuannya Tuhan. Maka kita tidak boleh putus asa, kecewa, pesimis, tapi tetap optimis. Karena apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan, sesudahnya Tuhan yang akan buka jalan bagi kita. Maka kalau ada orang Kristen yang gampang menyerah, saya meragukan kekristenannya. Kenapa? Dia menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, ada semangat, ada kekuatan di sana. Atas segala kutuk tadi, atas tuntutan Taurat dan setan. Jadi mulai hari ini dan kapanpun gak usah namanya kita takut dengan apapun itu. Takut diguna-guna, takut di tempat keramat, takut dengan apa namanya itu, apa sih, kuburan,
takut dengan benda-benda yang dianggap berisi, takut di rumah-rumah rumah tua dan lain sebagainya. Nggak ada Bapak Ibu. Ya. Kalau ada gangguan, sebut di dalam nama Yesus. Ya. Yang terakhir, kemerdekaan sejati menyadari bahwa kemerdekaan yang sudah diperoleh harus diisi dan dimanfaatkan untuk banyak orang. Galatia 5. Saya akan bacakan untuk kita. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bangsa kita sebelumnya ingin merdeka. Sebelum tahun 45 itu. Sebelum bulan Agustus. Ingin merdeka karena tidak enak dikuasai oleh penjajah. Sekalipun kita nggak dijajah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nggak dijajah ini. Kita udah ada dalam kemerdekaan. Kita lahir di era kemerdekaan. Ya. Maaf Ibu Ros, berapa tahun sekarang Bu Ros usia? 76 jalan. Berarti hampir 4 tahunan ya. Indonesia merdeka, Ibu Ros baru lahir. Bapak Ibu, opung saja udah seperti itu, apalagi kita. Tapi yang namanya dijajah pasti tidak enak. Ini udah merdeka, berarti apa? Mengatur diri sendiri, mengatur bangsa sendiri. Seperti apa dan bagaimana. Kita sudah merdeka. Sumber daya alam kita, itu sumber daya alam yang luar biasa. Dibandingkan negara-negara lain di dunia ini Bapak Ibu. Sumber daya alam kita luar biasa, mulai dari tanahnya, lautnya, hutannya, iya tambangnya itu kandungan di dalam tanah. Luar biasa Bapak Ibu. Belum lagi sumber daya manusianya. Sekarang 200 lebih juta, hampir 300 jutaan penduduk Indonesia. Nah, kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya tambang-tambang kita dikuasai oleh bangsa lain. Freeport di Papua dan berbagai pertambangan di Kalimantan dan Sumatera. Minyak dulunya dibawa ke Singapura, minyak mentah. Nanti udah jadi minyak dibawa dipasarkan di Indonesia. Negara kecil Singapura. Tapi kemajuannya luar biasa. Apa saja ada di Indonesia, tapi kenapa beras saja masih import? Kenapa seperti ini? Ya ini tadi, kemerdekaan yang ada disalahgunakan. Korupsi dari pusat sampai ke daerah Bapak Ibu. Lewat dana desa itu. Ya. Saya berdoa berharap, kita semua juga berdoa berharap 80 tahun kemerdekaan bangsa kita. Para pejabat negara kita kiranya sadar
Ya, kiranya mau dan mampu membangun negeri ini dengan keputusan-keputusan yang ada di Senayan sana, di istana sana, supaya bangsa kita ini benar-benar menggunakan kemerdekaan ini, diisi kemerdekaan ini, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Amin. Kita rindu Indonesia itu menemukan ini, menemukan itu. Berguna tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tapi juga untuk bangsa lain. Tidak terus berhutang. Ya, utang Indonesia itu katanya semakin meninggi, semakin menumpuk. Ada 10.000 triliunan. Negara harus bayar tahun ini sekitar 1.200-an sekian triliun. Begitu besar. Tapi besar juga korupsi yang ada. Ya, dibentuk KPK dan lain sebagainya. Tapi itu terus berlanjut. Bansos saja dikorupsi. Sampai nggak ke tujuan, nggak. Kenapa bisa begitu? Karena tidak sadar diri. Orang Kristen pun juga bisa begitu, Bapak Ibu. Mentang-mentang merdeka. Jadi suka-suka. Iya. Gak apa-apa, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Gak begitu Bapak Ibu. Kalau kita terus dan terus tidak sedemikian rupa meningkatkan kapasitas kita sebagai orang percaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Jadi hari ini kemerdekaan sejati itu saya mau sampaikan sekali lagi, telah diperoleh di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, kemerdekaan sejati harus diisi dan dimanfaatkan atau digunakan untuk kebaikan bagi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus, Yesus untuk selama-lamanya. Dalam segala keadaan. Katakan Yesus, tetap Yesus yang mempesona kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Setiap musim tetap Yesus yang mempesona demi aman sempurna baru sekali Yesus selamanya Yesus harapanku akan hilang ada kasihnya sekarang bulan
kita. Sekarang sini waktu yang mempesona hatiku. Sebiar kesempatan baru, katakan sekali Yesus tetap Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku ada kasihnya sekarang ku ada. Yesus ku cinta kau selamanya. Yesus ku cinta kau selamanya. Katakan bersama-sama sekali Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Bila ini menjadi iman kita. Amin. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Pemimpin di negara ini, orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang suka membangun bangsa dengan benar. Kami berdoa untuk segala masalah bangsa, Tuhan campur tangan supaya ada penyelesaian. Kami berdoa untuk intoleransi, radikalisme, bahkan teroris berangsur-angsur meninggalkan bumi Nusantara, bumi Indonesia, sehingga ada kedamaian di negeri ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, orang-orang Kristen terus berkontribusi untuk bangsa dan negara kami. Kami mencintai Indonesia dan kami mau berbuat untuk Indonesia. Terima kasih Bapa, kami akan sudahi ibadah kami. Sertai kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.